Hasil lengkap Liga Champions. Newcastle United ukir sejarah. Misteri hilangnya Lamine Yamal di laga kontra Porto. Piala Dunia 2030 digelar di 6 negara. Klopp ajukan tanding ulang Spurs versus Liverpool. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Lazio berhasil mencuri kemenangan 2-1 di markas Celtic dalam pertandingan Grup E Liga Champions 2023-24 di Stadion Celtic Park pada Kamis 5 Oktober dini hari WIB. Kyogo Furuhashi sempat membawa klub Skotlandia unggul. Namun, Lazio membalikkan keadaan berkat gol Matias Vecino dan gol sundulan Pedro Rodriguez pada waktu tambahan. Pada laga lain di Grup E, Atletico Madrid sukses mengandaskan Feyenoord di Stadion Wanda Metropolitano, Kamis 5 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Alvaro Morata berhasil mencetak brace di menit 12 dan 47, dan Antoine Griezmann di menit 47. Sementara gol tim tamu tercipta lewat gol bunuh diri Hermoso di menit ke-7, dan David Hanko di menit ke-34. AC Milan melakoni matchday kedua babak penyisihan Grup F Liga Champions dengan melawan wakil Jerman Borussia Dortmund di Signal Iduna Park. Kedua tim gagal mencetak 1 gol pun, sehingga kedudukan berakhir 0-0. Di laga lainnya di Grup F, Newcastle United menggila di matchday kedua Liga Champions. Menjamu PSG di St. James Park, The Magpies menggebuk lawannya. Tuan rumah memimpin 2-0 di babak pertama lewat Miguel Almiron dan Dan Burn. Pasukan Eddie Howe kemudian memperlebar jarak menjadi 3-0 di awal babak kedua lewat Shane Longstaff. PSG sendiri memperkecil skor lewat Lucas Hernandez. Namun, gol Fabian Schär mengunci kemenangan Newcastle 4-1. Manchester City berhasil melibas tuan rumah RB Leipzig dengan skor 3-1 dalam laga matchday kedua Liga Champions 2023-24 di Red Bull Arena, Leipzig. 3 gol kemenangan Manchester Biru masing-masing dicetak oleh Phil Foden, Julian Alvarez, dan Jeremy Doku. Klub asal Jerman sempat menyamakan kedudukan berkat gol Luis Openda. Barcelona yang away ke Portugal berhasil membawa pulang 3 poin dari markas Porto di babak grup H Liga Champions. Ferran Torres menjadi pahlawan kemenangan Blaugrana dalam pertandingan yang diwarnai kartu merah untuk Gavi pada akhir pertandingan. Newcastle sukses memporak-porandakan Kylian Mbappe CS, bahkan setelahnya mencetak 2 sejarah besar. Kemenangan 4-1 Newcastle atas Les Parisiens merupakan margin kemenangan terbesar yang pernah dibukukan The Magpies dalam sejarah klub di pertandingan Liga Champions. Tak hanya itu, Newcastle menjadikan PSG alami kekalahan terbesar di fase grup Liga Champions sejak tumbang 3-0 dari Chelsea pada September 2004 silam. Wonderkid Barcelona Lamine Yamal menjadi pemain termuda yang diturunkan sebagai starter di Liga Champions, yakni di usia 16 tahun. Namun sayang, Yamal tidak bermain penuh pada laga tersebut. Produk La Masia itu sudah tak terlihat di lapangan pada menit ke-71. Yamal meninggalkan pertandingan dan pergi ke toilet, tapi ia tak kembali lagi ke lapangan sehingga Barca memutuskan menggantikan Yamal dengan pemain lain di menit 80. Usai laga, Xavi mengatakan Yamal tidak enak badan. Penyerang Barcelona Robert Lewandowski harus ditarik keluar dan digantikan oleh Ferran Torres saat babak pertama masih menyisakan sekitar 10 menit. Itu bukan kabar yang ingin dilihat oleh Xavi, namun sepertinya berkah di balik bencana setelah sang pemain pengganti mencetak gol satu-satunya ke gawang Porto. Sampai berita ini ditulis, belum diketahui secara pasti apa yang terjadi sama Lewandowski. FIFA sudah mengumumkan pada Rabu bahwa akan ada 6 negara yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. FIFA menunjuk Maroko, Spanyol, dan Portugal akan menjadi tuan rumah turnamen edisi 2030. Namun beberapa laga awal akan digelar di Amerika Latin. Ini berkaitan dengan rencana terbaru FIFA tersebut untuk menandai peringatan 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia sejak edisi pertama yang digelar di Uruguay. Selain Uruguay, pertandingan lainnya akan digelar di Argentina dan Paraguay.
Federasi Sepak Bola Arab Saudi menyampaikan niatnya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Niat itu muncul hanya beberapa menit setelah Badan Sepak Bola Dunia FIFA mengundang negara-negara dari kawasan Asia dan Oseania untuk mengajukan penawaran. Untuk itu, SAF langsung mengajukan tawaran ke FIFA. Menteri Olahraga Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Turki menyatakan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 akan membantu negaranya mencapai impian tentang menjadi negeri terkemuka di bidang olahraga. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp meminta agar laga melawan Tottenham Hotspur diulang karena dirinya masih tak terima timnya kalah akibat dicurangi wasit. Sebelumnya Badan Wasit Liga Inggris PGMOL telah menyebut bahwa keputusan yang diambil pada laga tersebut murni karena human error. Mereka juga telah meminta maaf kepada pihak Liverpool. Namun permintaan maaf itu direspon Klopp secara dingin. Dia menilai hal itu sia-sia karena tidak memberikan dampak apapun pada hasil pertandingan. Kontrak Lionel Messi di Inter Miami akan berakhir pada tahun 2025 dan pada saat itu, menurut El Nacional, ia akan berusaha untuk kembali ke klub masa kecilnya di Argentina, Newell's Old Boys. Ada opsi bagi peraih 7 trofi Ballon d'Or itu untuk memperpanjang kontraknya dengan Miami selama 1 tahun lagi. Namun laporan menyebutkan bahwa La Pulga ingin menutup karir di tanah kelahirannya. Manchester United sudah 2 kali kalah di awal Liga Champions musim ini. Mereka saat ini berada di posisi juru kunci grup. Manajer Erik ten Hag masih optimis. Peluang lolos dari fase grup masih terbuka. Kami akan menjaga peluang untuk lolos dari grup ini. Kami terus bersama-sama dan tahu dengan tuntutan yang ada. Katanya, MU wajib meraih 3 poin dalam laga kontra Copenhagen bulan depan. Anda gagal, maka peluangnya akan semakin berat. Krisis Manchester United memburuk di Liga Champions. Rabu 4 Oktober, hasil minor yang didapat dari Galatasaray di Old Trafford merupakan kekalahan ke-6 dari 10 pertandingan terakhir. Meski terancam pemecatan, Erik ten Hag menekankan bahwa dia tidak kehilangan kepercayaan dan mengklaim dia masih mendapatkan dukungan dari petinggi MU untuk mengubah awal musim terburuk klub dalam 1 musim. Defender Chelsea, Reece James dihukum skorsing 1 laga. Tidak hanya itu, ia juga didenda sebesar 90.000 pound sterling karena memaki wasit saat The Blues dikalahkan Aston Villa pada laga Liga Primer Inggris 24 September lalu. James menerima dakwaan dari Asosiasi Sepak Bola Inggris menggunakan kata-kata yang tidak pantas, menghina dan kasar saat mengonfrontasi wasit Jared Gillett di terowongan Stamford Bridge. James disebut tak terima dengan keputusan wasit memberi kartu merah kepada Malo Gusto. Curva Nord, kelompok Ultras Inter Milan, sedang bersiap untuk membagikan 50.000 peluit yang akan digunakan untuk meneror Romelu Lukaku saat laga melawan AS Roma 30 Oktober mendatang di Stadio Giuseppe Meazza. Sebagaimana dilansir Football Italia, Curva Nord telah merilis pernyataan yang mengonfirmasi niat mereka tersebut untuk menyampaikan ketidaksenangannya terhadap Lukaku. Curva Nord bertujuan untuk memastikan bahwa striker Belgia itu mengalami penyambutan negatif dari penonton sebanyak mungkin. Lionel Messi absen membela Inter Miami melawat ke markas Chicago Fire, Kamis 5 Oktober. Alhasil agar fans yang datang tidak kecewa karena Messi tidak dimainkan akibat masih cedera, Chicago Fire akan memberikan kompensasi pada para fans. Sebelum diketahui bahwa La Pulga tidak akan bermain, 61.000 orang telah membeli habis tiket di Chicago Soldier Field. Ini menjadi jumlah yang akan menandai rekor terbesar kehadiran baru untuk klub. Setelah absennya Leo dikonfirmasi, klub mempublikasikan di situs resminya bahwa mereka yang membeli tiket akan menikmati kredit $250 untuk tiket Stadion Soldier Field untuk musim 2024. Cristiano Ronaldo memang lebih sering bicara soal Messi di depan publik. Di sisi lain, sang rival diam-diam juga mengikuti perkembangan Ronaldo secara privat. Hal ini disampaikan oleh Kevin Prince Boateng yang pernah bermain untuk Barcelona. Saat itu, Boateng pernah bermain satu tim dengan Messi. Messi jarang bicara, ternyata Messi pernah bertanya soal kiprah Ronaldo di Italia. Dijelaskan oleh Boateng, Messi bertanya soal sulitnya mencetak gol di Serie A saat ada Ronaldo. Boateng pun menjawab lebih sulit ketika ada Ronaldo ada di sana. Joao Felix mengawali masa pinjamannya dengan baik di Barcelona. Pemain berusia 23 tahun yang bergabung dari Atletico Madrid pada hari terakhir bursa transfer musim panas, tampil luar biasa sejauh ini, mencetak 3 gol dan 2 assist. Berbicara kepada media menjelang pertandingan Barcelona melawan FC Porto pada hari Rabu,
Felix mengakui bahwa dia merasa lebih betah di klubnya saat ini daripada di klub induknya. Sekarang saya bahagia dan itu yang terpenting, ucapnya. Real Madrid bersiap untuk upaya keempat untuk mendatangkan Kylian Mbappe musim panas mendatang karena kontraknya di PSG akan berakhir. Namun tidak 100% yakin akan mendapatkan Mbappe musim depan. Dikutip Football Espada, Victor Osimhen kini masuk salah satu alternatif Madrid musim depan. Untuk mendapatkan jasa Osimhen, Madrid perlu menyerahkan uang 200 juta euro ke Napoli. Namun, mereka terlebih dahulu akan berusaha mendatangkan Mbappe. Gelandang Crystal Palace, Eberechi Eze terancam absen 6 minggu setelah mengalami cedera hamstring dalam kemenangan melawan Manchester United akhir pekan lalu. Eze akan absen saat Palace menghadapi Nottingham Forest di kasta tertinggi pada hari Sabtu, diikuti dengan pertandingan melawan Newcastle dan Tottenham pada akhir Oktober setelah jeda internasional. Palace juga kehilangan pemain sayap Michael Olise untuk waktu yang lama setelah dia kembali mengalami cedera hamstring. Legenda sepak bola Kamerun dan Barcelona, Samuel Eto'o, harus berurusan dengan hukum. Eto'o saat ini berada dalam penyelidikan polisi sehubungan dengan dugaan pengaturan pertandingan untuk membantu salah satu tim promosi ke kompetisi kasta tertinggi Kamerun. Tekanan terbesar terhadap Eto'o setelah bocornya rekaman pembicaraannya dengan presiden salah satu klub Kamerun, Victoria United, Valentin Guayin. Eto'o sendiri adalah presiden Federasi Sepak Bola Kamerun atau FECAFOOT sejak 2021. Dikutip Marca, bek veteran Nacho Fernandes akan dikenakan skorsing 3 pertandingan, nyusul kartu merahnya pada laga Real Madrid melawan Girona di La Liga akhir pekan kemarin. Nacho mendapat kartu merah setelah melakukan pelanggaran mengerikan terhadap Porto di masa tambahan waktu, yang menyebabkan Porto harus ditandu keluar lapangan. Oleh karena itu, Nacho akan melewatkan 3 pertandingan La Liga Los Blancos berikutnya, lawan Osasuna, Sevilla, dan Barcelona. Pemain Liverpool, Curtis Jones, akan menjalani larangan 3 pertandingan Liga Premier Inggris setelah banding untuk membatalkan kartu merah yang diterimanya di laga versus Tottenham tidak berhasil. Jones awalnya menerima kartu kuning karena melakukan pelanggaran terhadap pemain Spurs, Yves Bissouma, pada menit ke-26, sebelum dikeluarkan dari lapangan setelah VAR melakukan intervensi dan meningkatkan hukuman. Legenda Barcelona dan bintang Inter Miami Lionel Messi kemungkinan akan kembali ke Camp Nou dalam 2 tahun mendatang. Hal itu disampaikan oleh Presiden Inter Miami Jorge Mas. Saya memberinya komitmen saya bahwa saya akan melakukan segala kemungkinan di tahun-tahun mendatang, sehingga dia memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemarnya di Barcelona. Real Madrid kena tuduhan suap wasit oleh mantan komisioner polisi José Manuel Villarejo. Ex-pimpinan polisi itu berbicara di stasiun radio Katalan RAC1. Villarejo mengklaim Real Madrid sudah terlebih dahulu menyuap wasit sebelum Barcelona. Menurutnya, Los Blancos tak bisa disentuh hukum karena pengaruh Florentino Perez. Los Blancos pun tidak terima dengan tuduhan itu dan siap menempuh jalur hukum. Sempat menolak dijadikan direktur teknik, Louis van Gaal akhirnya sepakat kembali ke Ajax Amsterdam. Pada Selasa 3 Oktober, pelatih sepuh itu menerima tawaran dari penasihat Dewan Pengawas klub. Ex-juru taktik MU ini pun mengaku senang. Dia menilai pekerjaan tersebut tidak akan terlalu menyita waktunya. Sebelum ini, dia enggan jadi direktur teknik karena lebih memprioritaskan kesehatannya. Maklum, dia masih dalam penyembuhan kanker prostat. Di Ajax, Van Gaal mengisi pos yang sebelumnya diisi Han van Hals yang saat ini menjadi direktur sementara. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!